Jadi sekitar 1 tahun sebelum Ustadz Ihsan Mokoginta meninggal, beliau saya tanya, bagaimana menurut Ustadz Ihsan tentang Bapak Pendeta Syafruddin Ibrahim? Beliau menyampaikan ada harapan dalam matanya. Iya, pasti dia rindu pada Islam. Iya, jadi itu kata-kata Ustadz Ihsan Mokoginta. Jadi ya mudah-mudahan ini adalah jawaban dari Ustadz Ihsan Mokoginta, adalah jawaban yang benar adanya, mudah-mudahan. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sore hari ini kami merupakan kehormatan yang luar biasa bisa diterima di keluarga yang harmonis ini, Abi Syafruddin Ibrahim dan Bu Sarah. Kami sangat kehormatan karena apa? Karena tidak sembarangan orang bisa menerima orang lain di rumah pribadinya. Itu perlu diingat. Dan apalagi kami ini beda agama, agama Muslim ya, Muslim, dan beliau adalah seorang pendeta, dan apalagi saya ini sebagai seorang relawan Islam diterima di rumah beliau pribadi, begitu. Jadi ini merupakan sangat kehormatan dan telah mempercayakan kepada saya untuk bisa diterima di sini. Alhamdulillah, hadir di depan saya ada Ustadz Sadam, putra dari Bapak Pendeta Syafruddin Ibrahim. Ada Abi Syafruddin Ibrahim, dan Ibu Sarah adalah istri dari Abi Syafruddin Ibrahim. Saya ingin menyapa dulu. Ibu sehat? Sehat, ya, puji Tuhan. Kabarnya ini rumah baru atau udah lama. Udah lama. Ya. Kalau baru kan sebulan yang lalu. Ini udah cukup lama di sini. Sudah cukup lama. Abi sehat, Abi? Oh, haleluya. Oh, dan Abi banyak yang menghujat, tapi tetap semangat. Oh iya. 200 juta orang itu menghujat saya. Tapi saya cukup 1 orang yang membela saya. Tuhan saya pembela yang setia. Oh, Bukankah begitu saya? Oh, yes. Saya ingin menggali informasi bagaimana dulu, ini penasaran soalnya, sejak dulu penasaran bagaimana dulu ceritanya Abi kenal dengan Bu Sarah. Nah, dia yang cerita. Ya, Oh gitu. iya. Ya. Awalnya itu ada seorang yang menginjilin saya. Saya tinggal di Bangka, tepatnya di Kota Mentok. Waktu itu dia Berarti Ibu muslimah dulu ya? Muslim. Saya Muslim, tapi saya wajahnya face Chinese. Saya keturunan Chinese, jadi nenek saya Chinese masuk Islam, mualaf. Nah, itu dari belah bapak. Kalau ibu saya Melayu. Jadi saya hidup 2 suku. Waktu itu tahun 2013, waktu saya kenalan sama seseorang, dia nginjilin saya, tapi nggak mempanah, karena kan kita Islam itu didoktrin bahwa Injil itu sudah dipalsukan. Tapi dia orangnya nggak putus asa. Dia bilang ada ustadz yang jadi pendeta. Jiwa saya itu jiwa yang berpetualang, dan saya orang nggak mudah percaya. Saya tipenya pengen lihat dulu baru percaya. Jadi saya bilang penasaran, kalau memang benar ada, bisa nggak pertemukan saya. Jadi orang ini, kami tukar nomor HP, beberapa hari kemudian dia hubungi saya, bisa ketemu tapi di Jakarta. Jadi saya terbang ke Jakarta itu bukan ngelihat Monas, hanya penasaran, hanya pengen lihat ustadz yang jadi pendeta. Atur waktu, kami ketemu di Mangga 2 Square. Jadi ketemu saya langsung diinjilin beliau. Jadi memang beliau ini kalau ketemu muslim langsung diinjilin. Nah, beliau bilang latar belakangnya, saya emang di depan percaya, tapi saya nyelidikin juga, saya pernah masuk ke Zaitun. Saya tanya informasi di Zaitun, benar nggak beliau ini ustadz? Ternyata benar. Nah, itu jiwa saya Pak Ustadz. Jadi ketemu awal dari situ 2013, dari penasaran sampai jadi jodoh. Waktu beliau memaparkan tentang perbandingan, saya tertarik, dan saya sendiri nggak ada paksaan dari beliau. Saya sendiri akhirnya memutuskan untuk hijrah, pindah menjadi pengikut Kristus. Begitulah awal ceritanya.
kok mau-maunya dari muslimah kemudian masuk Kristen. Iya. Memang waktu saya Islam itu saya sudah berpikiran yang agak lain dari anak yang lain. Iya. Misalnya waktu saya masih kecil tuh orang pengen naik haji, saya sudah cita-cita pengen ke Mesir hanya ngeliat ini Fir'aun, saya bilang. Saya udah suka dengan orang Yahudi. Dengan penjelasan Abi, perbandingan agama, hal yang pertama yang saya suka itu adalah tentang perempuan. Di Islam boleh 4, di Kristen 1. Prinsip saya nggak mau punya saingan, Pak Ustadz. Kalau di Kristen, artinya saya bakal nggak sakit hati. Iya. Peluang sakit hati itu nggak ada. Nah, itu. Kedua, pengajaran Yesus yang saya senang itu adalah cuci kaki murid. Guru yang cuci kaki murid. Di mana-mana itu kan murid yang cuci kaki guru. Dua hal itu yang membuat saya tertarik jadi pengikut Kristus, Pak Ustaz. Oke. Bukannya tergoda sama saya waktu itu, kan saya masih lumayan ganteng waktu itu. Enggak lah, waktu dulu itu belum ada. Setelah 1,5 tahun jadi murid beliau baru kami menikah. Kenal Ustadz Insan Moko Ginta juga. Kenal. Iya, karena debat dengan Ustadz Moko Ginta dia ikut. Dia yang rekam pertama itu. Di Waktu Sarina. kita di Bandung. Di Sarina juga. Ya, di Bandung dulu, baru di Sarina, baru di RPK. 3 kali kita debat dengan Ustadz Insan Moko Ginta itu. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Sadam ya, selaku putra dari Abi Safrin Ibrahim ya. Apa yang mendasari Ustadz Sadam sampai sekarang ya? Ini kan luar biasa kan, Bapak masuk Kristen, apalagi jadi pendeta. Sementara waktu itu Ustadz Sadam masih kecil-kecil kan ya, bersama saudara-saudara yang lain. Kenapa masih bersikuku dalam Islam? Ya. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah pada hari ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, yang kemudian pada akhirnya juga di dalam hal tersebut saya meyakini bahwasanya apa yang kemudian terjadi itu tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Kemudian salat hanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian mengapa sosok Abi yang saat itu masih kecil, saya pikir akalnya belum kemudian untuk harusnya ikut aja, itu logikanya, logisnya seperti itu. Tetapi qadarullah, pengalaman-pengalaman yang saya alami untuk kemudian dengan apa yang akhirnya menjadi buah pikiran saya kenapa tetap Islam, yaitu karena saya berangkat dari konsep ketuhanan dulu, Al-Ustaz. Untuk kemudian apa yang Abi percaya dengan apa yang kemudian selama ini saya peluk. Dan kemudian di tengah-tengah pencarian kebenaran tersebut, saya pikir itu banyak gonjang-ganjingnya, naik turunnya, tarik ulurnya itu sangat terasa. Nah, artinya saat itu Abi juga mengharuskan kita ke gereja saat itu, dan saat itu saya masih ingat banget waktu di UMS ya, itu kan saat itu mondok di hari Ahadnya itu saya dipanggil Abi untuk ke Jogja, untuk ke gereja itu waktu itu. Wah, ini berat juga ini gitu kan. Saat itu memang benar-benar ke gereja. Nah, tetapi kemudian saya melakukan hal seperti itu. Jadi Abi memang saya bilang memberikan transferan, uang jajan, uang kebutuhan hidup saat itu beasiswa. Jadi memang untuk akademik gak perlu lagi. Cuman yang diperlukan memang biaya hidup, saat itu belum ada jawaban. Nah, sampai kemudian ditelepon sama seseorang yang Sadam belum pernah kenal sebelumnya, yaitu Ustadz Insan Moko Ginta. Ditelepon, "Nak, gimana kabarmu? Ini Ustadz Moko Ginta yang kemudian beliau dulu adalah Katolik kemudian masuk Islam. Dia menjelaskan, Nak, apapun yang kemudian bapakmu pilih kamu hormati," seperti itu. Terus menanyakan bagaimana selama ini kehidupan dan lain-lain. Ya, Ibu Umi kita sudah dipanggil Allah, kemudian ada Abi yang kemudian satu-satunya yang memberikan nafkah saat itu. Nah, kemudian Ustadz Insan menyarankan kepada Sadam untuk bagaimana kemudian kita bantu. Nah, Sadam tetapi
mohon maaf gitu, nanti kamu harus ngomong sama Abi untuk tidak meminta lagi. Apa yang dimaksudkan sama Ustadz Insan itu seharusnya kalau misalnya dengan kedewasaan yang sekarang mungkin beda ngomongnya sama Abi. Saat itu Abi marah, saya ingat banget, marah karena tidak mau nerima lagi dari Abi gitu. Nah akhirnya membuat kita agak sedikit renggang yang kemudian saat itu memang saya pikir anak kecil ya, logikanya nggak sama seperti sekarang. Saya yang kemudian tanamkan adalah ini penyebab keluarga saya hancur, seperti itu. Nah akhirnya kemudian mulailah aktif membuat video tentang kenapa saya masih Islam, kenapa Abi memilih untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, seperti itu. Di video itulah yang kemudian membuat bukannya yang satu berharapannya itu mungkin Abi akan tersentuh gitu dengan video kita, malah sebaliknya malah marah saat itu. Dan yang kemudian terjadi ya akhirnya kita dipertemukan lagi. Saat itu memang Ibu Ayu yang kemudian men-setting supaya kita bisa ketemu lagi sama Abi, seperti itu. Kemudian nggak kapok, kita buat video lagi, seperti itu. Abi buat video, kita buat video. Abi buat video, kita buat video, seperti itu. Tetapi yang kemudian mengapa Saddam tidak kemudian memilih Abi yang paling inti itu adalah Saddam, mungkin ini ingat ya, pandangan Saddam. Jadi memang untuk konsumsi Saddam tidak bisa menerima konsep ketuhanan yang kemudian trinitas tersebut, seperti itu. Kemudian Saddam ditawarkan dengan sesuatu yang esa dan tidak beranak dan diperanakan, kemudian tidak sama dengan makhluk ciptaannya, seperti itu. Ingat, ini Saddam hanya menyampaikan apa yang kemudian dipikiran Saddam. Nah kemudian setelah Saddam berdewasa, Saddam senantiasa bertanya dan jawaban itu tidak pernah Saddam dapatkan, seperti itu, sekalipun dari Abi, sekalipun dari konsep-konsep ketuhanan yang dari pendeta lain, seperti itu. Nah akhirnya kurang lebih seperti itu. Tetapi artinya walaupun perbedaan akidah, tetapi dengan realita yang kemudian harus dilakukan, agama Islam itu ternyata ya itu memiliki konsep-konsep yang memang tadi Abi bilang primordial itu ya. Jadi untuk pribadi, tetapi juga bagaimana kita kemudian bersosialisasi hablum minannasnya itu yang kemudian ternyata dijelaskan seperti itu. Ya kita tidak boleh ada pemusuhan sekalipun perbedaan agama, kayak gitu. Saya sekarang lanjut kepada Abi Saifuddin Ibrahim. Bagaimana pandangan Abi tentang Ustadz Saddam ini? Mas Saddam. Lebih friendly ya, Mas Saddam. Terkait anak yang membangkang menurut Abi Saifuddin Ibrahim tidak mau masuk Kristen. Saya kalau berbicara membangkang, lebih membangkang saya, bahkan bapak saya itu saya kerjain. Bapak saya itu galak. Suatu hari saya lempar itu kambing, putus kakinya 2. Pakai apa? Pakai pedang, sup, putus dua-duanya. Wah, habis hidup saya ini. Barbar dari kecil. Wah, ngeri nih bapak saya ini. Terus saya gambar raksasa mau dipukul oleh orang dewasa, gambar sebelahnya orang dewasa sama anak kecil dipukul sama orang dewasa. Saya tulis, orang dewasa yang suka memukul anak kecil sama dengan orang dewasa ketemu raksasa. Kabur. Saya 3 hari saya bersembunyi, saya mengatur semua makan minum saya bagaimana supaya nggak diketahui dan bapak saya nggak tahu. Akhirnya saudara kakak saya, saudara sepupu saya Munir, kamu ketahuan, dipanggil sama bos, datanglah saya dalam keadaan takut kepada bapak saya, dan bapak saya bilang apa? Orang yang bersalah akan dikejar oleh kesalahannya. Dalam hati saya, iya, tapi jangan main mukul lagi. Dan hari itulah bapak saya, walaupun saya bersalah apapun, dia gak pernah melakukan memukul saya gitu. Semenjak saat itu. Karena saya membuat karikatur tadi, jadi begitu. Nah, saya punya prinsip bahwa anak saya ini membangkang.
Terima kasih. lebih daripada saya. Tetapi saya percaya suatu saat dia akan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah tunggu umur 40 tahun dulu? Saya masuk Kristen umur 41 tahun. Ya. Atau kalau bukan dia, cucu saya yang kena untuk menjadi Min zalik. pendeta. Itu. Nah, itu kan pandangan saya. Iya. Tetapi bagaimanapun saya tetap melakukan apa yang harus saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan. Sebagai Selanjutnya itu urusan Tuhan. Saya serahkan sama dia yang lebih hebat. Saya betapa keras dan ini radikalnya, kok bisa masuk Kristen? SMP kelas 1 itu saya sudah melempar gereja GPDI di Kota Bima itu. Bocor semuanya. dari muslim aja udah salah nih, semuanya ngelemparin gereja. Orang matiin aja boleh, gimana sih kamu ini? Nanti saya baca nih nanti ayatnya. Boleh. Bukan nggak salah, bukan salah. Nenek kamu yang ngajarnya kayak begitu, kakek kamu yang ngajarin begitu. Masa kamu marahin saya? Tapi Ustadz, dulu kan Ustadz beneran. Mau Ustadz, mau apa kayak orang turunan Nabi aja kayak Habib Rizik begitu. Gimana sih kamu ini? Abot ini. Jangan dipotong-potong lah. Ya. Nanti kita nanti masuk penistaan lagi. Nyebut-nyebut itu turunan Kanjeng Nabi itu Rizik itu. Udah diem loh Sadam ini lah. Jadi saya bangga punya anak yang seperti ini gitu. Saya punya anak lagi dari ini ada 3 dan ada Goldemere. Itu ya bagaimanapun seorang bapak tetap menginginkan anaknya seperti bapaknya. Minimal seperti itu. Tetapi walaupun begitu, saya tetap membantah karena tidak ada seorang pencuri yang menginginkan anaknya jadi pencuri lagi. Tetapi saya pendeta, saya orang benar di dalam pekerjaan saya, di dalam keseharian saya, di mana saya harus menunjukkan hal-hal yang positif di dalam kehidupan sosial. Saya mengangankan putri saya Goldemere ini akan menjadi hamba Tuhan juga. Jadi nabiyah perempuan. Tahun ini hari ini adalah ulang tahunnya yang keempat. Kenapa saya kasih nama Goldemere itu? Perdana Menteri Israel namanya Goldemere, itu adalah orang yang paling ditakuti oleh seluruh Arab. Dan dia punya panglima perang namanya Moshe Dayan, matanya 1. Nah, itulah sebabnya saya kasih nama Goldemere ini adalah wanita besi, wanita yang keras. Dia panggil itu panglima perangnya, sini kamu. Bangsa ini adalah bangsa pilihan. Kamu harus menyiapkan tentara terbaik dan jangan sampai ada satupun dari masyarakat rakyat ini hilang. Dengar baik-baik, 1 Yahudi mati, 1000 Arab harus innalillahi. Siap, kata Moshe Dayan. 5 kali perang Yahudi dan Arab, selalu Yahudi menang. Perang kemerdekaan menang, Yom Kippur menang, dataran tinggi Golan menang, Laut Mati menang. Ada perang 6 hari di bawah panglima mata 1. Panglima Mesir, Syria teleponan. Waktu itu belum ada video call. Tetapi oleh Yahudi, kabelnya dipotong. Pesannya berbeda. Kalau ada pesawat tempur terbang rendah, itu pesawat kiriman saya. Ke Syria sama, ke Yordan sama. Padahal itu adalah pesawat tempur Mesir, Yahudi. Seluruh pesawat tempur Mesir hancur di landasan. Syria hancur, Yordan hancur. Hanya 6 hari di bawah panglima mata 1. Kalau matanya 2, 3 hari. Itulah sebabnya saya kasih nama Goldemere. Sama dengan kekaguman saya ketika saya Muslim, saya kasih nama Saddam Hussein. Saddam. Artinya apa, Bi? Saddam itu berarti nyeruduk, nabrak. Itu Saddam itu yasdum, menabrak. Apakah mampu kamu mendobrak kuasa Tuhan? Oh, tidak.
Ya, jangan coba-coba. Kamu nggak bisa melawan nanti. Kalau Tuhan sudah menggerakkan hati kamu terima Yesus, ya nggak bisa. Siapa yang ngelawan? Bapak kamu ini, saya sudah melawan untuk masuk Kristen. Umur 41 tahun, Ustadz, masuk Kristen. Orang yang kalau sudah mapan umur 40 tahun nggak mungkin alih profesi. Udah di zona nyaman. Sudah di zona nyaman. Ya. Tapi saya gila karena panggilan Tuhan gitu. Jadi jangan ngelawan nanti. Kamu boleh ngelawan saya, tapi jangan coba-coba lawan kuasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Ustadz. Ya, saya ingin bercerita sedikit untuk closing dan nanti boleh ditanggapi sedikit. Jadi sekitar 1 tahun sebelum Ustadz Insan Mokoginta meninggal, Ya. itu beliau saya tanya, bagaimana menurut Ustadz Insan tentang Bapak Pendeta Syahbudin Ibrahim? Beliau menyampaikan ada harapan dalam matanya. Iya, pasti dia rindu pada Islam. Iya, jadi itu kata-kata Ustadz Insan Mokoginta. Jadi ya mudah-mudahan ini adalah jawaban dari Ustadz Insan Mokoginta, adalah jawaban yang benar adanya, mudah-mudahan. Amin. Amin. Apanya sedang? Aslam, selamat. Oke. Begitu barangkali pemirsa, obrolan yang singkat antara keluarga yang sangat menarik ini di rumah kediaman Bapak Pendeta Syahbudin Ibrahim. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.